Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah minggu keempat di bulan September. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita siapkan hati kita dan kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sama-sama dan saya mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setiamu Tuhan. Sepanjang hari telah Kau berikan bagi kami. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mencari Engkau ke tempat gunung-Mu yang kudus Bapa. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Ini kami Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, oh.
Kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau Tuhanku. Oh, haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Mari muliakanlah dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan segalanya kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Bersoraklah, tinggikanlah nama Tuhan, sebab Dia yang layak, layak disembah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Oh, tinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna bagi kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh,
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Sehingga saat ini Tuhan kami bisa datang melayani Engkau. Semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan hamba ingin berdoa untuk gereja kami Bapa, GBI Petra Bapa. Engkau satukan hati kami, roh kami Tuhan. Ya gereja ini Tuhan bisa diberkati. Bisa terus berkarya Tuhan, memberikan terbaik bagi Engkau Bapa. Satukan bara pemimpin kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu, biarlah kuasa-Mu Tuhan Kau nyata bagi kami Bapa. Sehingga gereja kami Tuhan bisa bertumbuh, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kota Cilegon Bapa. Bila kota ini Tuhan, kota yang penuh damai, penuh dengan sukacita Tuhan. Walaupun saat ini Bapa, kondisi kota kami Tuhan yang sedang menghadapi pandeminya Bapa. Kau berikan kekuatan kepada para pemimpin kami Tuhan. Kau berikan kesadaran untuk masyarakat kami Bapa. Agar mereka bisa patuh Tuhan dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah kami Bapa. Biarlah masa-masa corona itu Tuhan bisa cepat berakhir Bapa. Sehingga kota kami dipulihkan Bapa. Dan kami bisa bekerja, beraktivitas Tuhan seperti biasa lagi Bapa. Kami rindu Kau hadir. Kami rindu Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu untuk baik kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kota kami Bapa, kota Cilegon Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati juga bangsa kami Bapa. Dari Sabang sampai Merauke. Kini damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan melimpah memenuhi bangsa kami Bapa. Sehingga sakit corona itu Tuhan cepat berlalu Bapa. Bangsa kami dipulihkan Bapa. Oh, negara kami dipulihkan Tuhan. Begitu juga dengan masyarakat kami Bapa akan cepat pulih ekonominya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berseru, berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya ada Tuhan yang sanggup melakukannya Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup memelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saat Bapa, kami akan mendengarkan firman Bapa. Kau taruhkan firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan kepada bibir hamba-Mu Bapa. Apa yang diucapkan Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapa pada pelayanan hamba-Mu Tuhan. Pada minggu ini Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu dan hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom kepada seluruh umat Tuhan, GBI Petra Cilegon, dimanapun Anda berada, mari siapkan hati, biarlah kebenaran firman akan memerdekakan, mengubah kita semakin serupa seperti gambaran Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memulai dengan satu ayat dalam Matius pasal 21, ayat yang ke-43. Suatu kali Tuhan Yesus berkata-kata kepada para pemimpin ahli Taurat dan Farisi, di mana mereka memiliki banyak pengetahuan soal Taurat, dan mereka adalah orang-orang yang sangat melakukan hal-hal yang agamawi, hal-hal yang berbau dengan agama. Tetapi satu kali Tuhan Yesus menegur, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saya percaya pesan ini teguran bukan hanya bagi para ahli Taurat dan Farisi di zaman itu, tapi bagi kita gereja Tuhan. Hari ini kita melakukan banyak kegiatan, hal-hal yang berbau rohani. Tetapi yang Tuhan cari adalah buah kerajaan. Apakah buah kerajaan? Adalah sebuah tindakan yang seperti Kristus lakukan. Dan hari ini gereja mengalami banyaknya krisis menghasilkan buah kerajaan. Mengapa? Ini yang akan kita bahas dan menjadi judul pesan firman-Nya
saat ini, yaitu pikiran dan hati kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, setiap negara memiliki banyak aturan, terutama di masa pandemi ini. Bagaimana menerima orang-orang asing datang ke negaranya. Contoh, Taiwan. Taiwan memberikan kesempatan kepada orang-orang apapun yang sudah divaksin, mau vaksin dari Pfizer, Moderna, ataupun dari vaksin China, boleh datang ke Taiwan, tapi tetap mereka dikarantina 14 hari. Setelah selesai karantina 14 hari, mereka akan masuk lagi dalam sebuah pemantauan 1 minggu. Jadi hampir 21 hari. Tapi Amerika berbeda. Negara di Amerika kalau kita mau masuk ke sana, di zaman pandemi ini, mereka cukup dengan 5 hari. Asal sudah ada bukti vaksin, yang terutama Pfizer atau yang lainnya, setelah itu 5 hari, dan setelah dicek negatif PCR, maka mereka bebas boleh keluar. Mari renungkan, setiap negara punya aturan-aturan yang berbeda supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Bagaimana dengan kerajaan Allah? Kalau kita ingin lebih masuk lagi, mengalami otoritas dan fasilitas kerajaan Allah, dan kita sungguh-sungguh mengalami namanya hikmat dan berkat dalam kerajaan Allah, kita harus mengerti tentang peraturan kerajaan Allah. Dan saya diingatkan tentang milikilah pikiran dan hati kerajaan Allah. Mengapa? Karena supaya kita menghasilkan buah kerajaan, pikiran dan hati kerajaan Allah. Kita akan masuk. Yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa berbuah, berdampak. Satu yang menghalangi kita sulit untuk berubah adalah mindset atau pikiran. Pikiran kita seringkali sama dengan pikiran yang orang dunia pikirkan. Padahal kalau kita lihat ada sebuah target yang Yesus kerjakan. Ketika dia ada di muka bumi. Ketika dia menyembuhkan orang buta. Seperti semudah menghentikan jari, orang buta sembuh. Ketika dia harus mencelikan atau mungkin membuka telinga yang tuli. Yesus dengan semudah menghentikan jari. Orang tuli mendengar. Tetapi kalau kita lihat dari Matius pasal 4 sampai Matius pasal 26. Ada 9 kali lebih Yesus katakan mengajar, 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 mengajar. Mengapa? Karena untuk mengubah pikiran saat itu murid-murid tidak semudah menghentikan yang namanya jari waktu dia menyembuhkan orang buta. Karena ada banyak hal yang sudah tertanam nilai-nilai dunia dalam pikiran kita. Sehingga Yesus harus berkali-kali mengajar. Sampai apa? Nilai kerajaan Allah. Standarnya Tuhan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ditanam dalam pikiran murid-murid. Nah saudara, Kolose 2 ayat 18 dikatakan bahwa banyak orang hari-hari ini yang berlaku rohani tapi pikirannya duniawi. Pikirannya duniawi itu seperti apa? Banyak orang Kristen melayani bahkan hamba Tuhan, tapi pikirannya duniawi. Contoh, kalau kekristenan kita mengejar hanya mujizat, kekristenan kita mengejar hanya namanya kesuksesan, bagaimana kita menjadi orang yang berhasil di bumi, orang kaya, orang yang diberkati, itu sama dengan pikiran duniawi. Karena Yesus memanggil Anda dan saya masuk dalam kerajaan Allah adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Berubah Christ likeness seperti Yesus. Itu panggilan, ketetapan hati Tuhan. Anda berubah, saya berubah. Tapi banyak orang Kristen lupa untuk berubah. Ingat saudara, kalau kekristenan kita belum sampai di level orang di rumah, entah itu istri dan suami, entah itu orang tua atau anakmu, entah itu pembantumu berkata, aku melihat engkau berubah. Saya katakan, kita belum menghasilkan buah kerajaan. Buah kerajaan Allah adalah perubahan. Dan orang Kristen sulit berubah karena pikirannya sama dengan pikiran duniawi. Dia ikut Yesus, yang dikejar adalah, gimana ya supaya saya
Hanya mentok sampai sembuh, mujizat. Hanya mentok sampai diberkati. Hanya mentok sampai ya berhasil di marketplace. Itu adalah bonus. Tapi ketetapan Tuhan bagi Anda dan saya berubah. Saya ulangi, buah kerajaan Allah ada perubahan. Saya tegaskan, buah kerajaan Allah perubahan. Kalau belum sampai ada orang yang pernah berkata, aku lihat engkau berubah. Saya katakan, kita belum menghasilkan buah kerajaan. Kejarlah perubahan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pikiran Kristus. Apakah pikiran Kristus? Nilai-nilai firman Tuhan. Dan itu perlu berkali-kali kita renungkan, baca, berkali-kali. Sekali lagi Yesus semudah menghentikan jari, menyembuhkan orang yang buta, bisu, tuli. Tapi untuk mengubah pikiran murid-murid, dia harus berjerilah mengajar. Hari ini saya katakan, demikian pula, ini waktunya. Pikiran surgawi harus kita pegang. Bagaimana caranya? Fokus kita kepada apa? Kita harus fokus kepada hati Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus fokus bagaimana menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita harus fokus kepada amanat agung, menyelesaikan amanat agung, memuridkan bangsa-bangsa. Saya katakan, kalau fokus kita bercabang kemana-mana, kekuatan kita sebagai murid-murid Kristus dalam kerajaan Allah sedang dilumpuhkan. Kalau Anda boleh lihat zaman dulu saudara dalam sirkus-sirkus, para pelatih sirkus menaklukkan singa yang powerful. Ketika singa itu kan memberontak, ya menunjukkan kekuatannya, maka sang pelatih akan mengangkat yang namanya kursi, dibalikan, dan saudara akan didorong kursi itu menghadap singa akan mulai grogi. Kenapa? Karena singa sedang dibagi fokusnya kepada 4 titik kaki kursi, saudara. Seperti gambar yang ada di dalam layar ini, saudara. Demikian pula kalau orang Kristen fokusnya bercabang. Bukan hanya kepada pikiran yang kehendak Tuhan Yesus, tapi juga kepada pikiran-pikiran duniawi. Bagaimana aku mengejar supaya aku sukses? Itu enggak salah. Tetapi kalau Anda hanya sampai di level itu, kita sama dengan orang-orang di dunia, pikiran duniawi. Tapi fokus kehidupan kita, hati Tuhan, perubahan. Sampai kita menjadi berkat, serupa seperti Yesus. Menyenangkan hati Tuhan, menjadi garam dan terang dunia ini. Oleh karena itu, fokus kita harus diperhatikan, supaya pikiran kita sama seperti Kristus. Jangan terlalu banyak fokus ke hal-hal yang lain. Fokus untuk senangkan Tuhan. Saya percaya semuanya adalah bonus yang akan Tuhan berkati hidup saudara. Demikian pula, bagaimana caranya? Supaya kita memiliki pikiran Kristus. Kita belajar dari namanya prajurit. Prajurit di Indonesia memiliki sebuah cara latihan. Ketika mereka akan lulus menjadi seorang tentara yang teruji, mereka akan ditidurkan di barak-barak. Dan saudara, kepala mereka akan tidur di atas mungkin juga pinggul atau perut temannya. Dan semua ada ratusan tentara yang sedang tidur. Tetapi mereka tidur dengan senjata. Komandannya datang dan dia akan mulai berjalan keliling. Dan dia akan mengambil senjata. Dan saya melihat dalam film itu, ketika si komandan mengambil senjata, ada yang berhasil diambil dan dia tetap ngorok tidur. Tapi juga ada tentara-tentara lain, dia ketika diambil dia genggam senjata itu dan tetap tidur. Dan yang berhasil lulus adalah mereka yang tetap memegang senjata itu walaupun dia sedang tertidur. Ini pesan, kalau Anda dan saya ingin memiliki pikiran kerajaan Allah, pikiran Kristus, goncangan boleh menggoncang keuangan kita. Goncangan boleh menggoncang kesehatan kita. Tetapi kita harus memegang senjata pedang roh dalam hidup kita, itu firman Allah kuat-kuat. Artinya apa? Ayo, apapun sulitnya keadaanmu, tetap Anda harus pegang janji firman. Junjung tinggi kebenaran firman.
Dan saudara perkatakan, renungkan, lakukan. Perkatakan, renungkan, lakukan, percayai. Anda bisa memegang firman Tuhan dengan seperti prajurit tadi saudara, yang memegang senjatanya tidak pernah dilepaskan. Kalau Anda memiliki sikap mendengar yang benar. Perjanjian Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan Israel, bahkan sampai kitab Wahyu. Berkali-kali Tuhan berkata, aku memberkati engkau Abraham karena engkau mendengar. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan. Tuhan perhitungkan kata mendengar. Kata mendengar dalam bahasa asli adalah syamah, bahasa Ibrani. Artinya sikap hati kita kepada firman dengan memiliki passion, attention, action. Passion itu gairah. Gairah. Attention adalah perhatian, detail. Kalau Tuhan berbicara di firman, diperhatikan, diingat, direnungkan. Tapi passion, Anda punya sebuah namanya gairah. Ini firman segala-galanya. Dan action, Anda lakukan itu firman. Ayo di tengah sesulit apapun keadaannya, sikap kau mendengarkan firman, syamah. Seperti yang Tuhan janjikan. Kalau engkau melakukan syamah, memberikan passion, attention, dan melakukan action sesuai firman yang aku katakan, engkau menjadi harta kesayangan. Kalau Anda memiliki ini, saya percaya engkau seperti prajurit yang memegang senjata itu sangat kuat. Ada berapa banyak saudara pernah mendapatkan surat cinta? Rasanya anak muda sekarang sudah sangat jarang mengirim surat cinta. Karena semua sudah serba gadget di zaman saya. Ketika saya menerima surat cinta, ya dari waktu itu sebelum jadi istri saya, Ibu Nana, wah saya senangnya minta ampun. Saya baca berkali-kali, bahkan saya taruh di bawah bantal. Malam saya terbangun, saya cium surat itu rasanya wangi, padahal mungkin tidak wangi apa-apa, tapi rasanya wangi saudara. Saya renungkan lagi, saya baca lagi, tulisannya sama, isinya sama, tapi berkali-kali. Mengapa saya lakukan itu terhadap surat cinta? Karena saya sedang falling in love. Anda nggak bisa memegang kebenaran erat-erat kalau Anda tidak sedang falling in love, jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Orang yang jatuh cinta dengan kasih mula-mula sama Tuhan Yesus, sikap kepada firman, syamah, passion, attention, perhatikan. Dan apapun yang dikatakan surat cinta Tuhan bagi kita itu firman, action lakukan. Anda sedang pegang itu firman kuat-kuat. Kalau Anda lakukan itu dan fokus saja kepada apa yang Tuhan perintahkan, maka pikiranmu lambat laun akan menjadi pikiran kerajaan Allah, pikiran Tuhan Yesus. Amin. Hasilkan buah kebenaran, hasilkan buah kerajaan, yaitu perubahan hidup yang akan memuliakan, mencerminkan Kristus lewat kehidupan bagi banyak orang, lewat miliki pikiran kerajaan Allah, itu pikiran Kristus. Yang kedua, Anda harus memiliki yang namanya hati kerajaan. Hati kerajaan itu adalah hati yang durable, tahan banting. Banyak hari ini umat Tuhan ketika dihantam badai, ketika dihantam berbagai pergumulan, sedang putus asa. Mungkin ada di antara kita yang sedang mendengarkan pesan firman ini. Engkau sedang putus asa. Kau patah semangat, hilang semangat. Saya katakan, karena terlalu berat mungkin masalah pergumulanmu. Itu memang manusiawi. Tapi saya mengingatkan kita semua. Kita beda dengan orang di luar. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Mengapa? Karena kita punya pengharapan dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Karena Yesus bangkit dari maut untuk memberikan bagi kita hidup yang penuh pengharapan. Dunia gak kasih apa-apa, pintu terbuka. Tapi kita, pengharapan kita bukan dari dunia, bukan dari dompet kita, bukan dari otak atau kesehatan kita, tapi dari Yesus Kristus yang sudah membayar lunas segala harga untuk keselamatan. Oleh karena itu durable, tahan banting saudara. Yakobus 1 ayat 12, berbahagia. Lihat, kerajaan Allah
mengajar kita, menjanjikan sebuah kata itu berbahagia. Siapa? Orang yang bertahan. Kata bertahan ini tahan banting saudara. Hupomone, tidak mudah jadi mundur. Tidak mudah menjadi kecewa. Tetapi dia akan tetap percaya dengan tenang. Dan berani kepada Yesus. Hupomone, tahan banting. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu hati kerajaan. Hati yang tahan banting. Mengapa? Bukan karena kita kuat. Tapi justru karena kita zero, no. Dan Yesus segala-galanya. Kita nothing, bukan apa-apa. Tapi Jesus is our everything. Yesus segala-galanya. Dia sumber pengharapan. Saya katakan, penting sekali saudara hari-hari ini. Kita tahan banting. Saudara, ketika Anda teruji hari-hari di tengah goncangan, engkau tidak mudah menyerah, engkau tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur walaupun keadaan mengecewakan. Tapi justru engkau dengan roh menyala-nyala tetap melayani, itulah tahan banting, itulah hati kerajaan. Maka orang-orang seperti itu bukan karena engkau hebat, justru tapi karena engkau berserah penuh. Sudah tidak memiliki kekuatan dan hanya bergantung kepada kekuatan Kristus. Itulah hati kerajaan yang tahan banting. Dan kalau kau memiliki hati seperti ini, saya katakan, Tuhan akan mempercayakan engkau. Tuhan akan memamerkan engkau. Tuhan akan memberikan kepadamu banyak kesempatan di masa depan, masa yang akan datang dalam kerajaan Allah. Durable, hati yang tahan banting. Ketika saya belum menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya seorang pengusaha punya toko barang-barang plastik. Suatu kali, kejadian mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu, ada satu pabrik mensuplai barang, baskom yang kata pabrik itu anti pecah, tahan banting. Jadi kami suplai, kami penuhi gudang kami ini dengan banyak ratusan karung baskom-baskom yang dipromosikan oleh pabrik itu. Suatu pagi ketika itu datanglah para pedagang-pedagang yang akan menjual kembali dan saya mulai menawarkan baskom yang tahan banting. Tapi tidak ada seorang pun yang mau membeli karena warnanya nggak menarik saudara, nggak cerah. Kalau nggak salah itu warna abu kalau tidak salah. Saya memutar otak gimana ya supaya ini mereka mau beli. Tiba-tiba saya itu banting itu baskom. Semua orang kaget, tapi tetap tidak mau beli. Akhirnya saya telungkupkan itu baskom di lantai. Dan saya lompat setinggi-tingginya dan baskom itu brek seketika. Nempel sama rata dengan lantai toko saya. Semua orang bukan membeli malah mentertawakan. Katanya tahan banting anti pecah. Tuh belum apa-apa udah remuk, udah nempel. Tapi itu luar biasa baskom hitungan detik. Bruk, itu kembali ke posisi semula karena terbuat di bahan karet. Wah saat itu. Setelah teruji ini baskom tahan banting. Ini baskom laku seperti laris kacang goreng saudara. Tuhan izinkan mungkin banyak hal sedang menghancurkan sendi-sendi hidup kita di tengah pandemi ini. Tapi saya katakan jangan menjadi putus asa. Karena kita berbeda dengan orang di luar. Kita dalam kerajaan Allah. Memiliki Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan. Yang sudah Tuhan buktikan kasih-Nya termateraikan lewat Roh Kudus dalam diri kita. Dan lewat kematiannya di kayu salib, kebangkitannya. Dan janjinya menjemput kita kembali. Oleh karena itu, ayo tetaplah berpengharapan. Kalau engkau teruji tahan banting hatimu, saya percaya Tuhan akan mengangkat, memakai, mempercayakan engkau lebih lagi. Hati kerajaan Allah bukannya durable tahan banting, tapi juga teachable. Hati yang mau diajar. Hati yang mau belajar. Never stop learning because God never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengajar. Sejak Dia ada di muka bumi, sampai sekarang lewat Roh-Nya Dia mengajar kita. Tidak akan ada buah kerajaan itu perubahan kalau hati kita merasa sudah sok pintar, sok bisa.
Sudah rasanya pendeta, sudah melayani berbagai hal, rasanya tidak lagi close menerima koreksi, ataupun masukan dari siapapun juga kecuali Tuhan Yesus. Itu hati yang keras, hati yang sombong. Teachable adalah kita mau membuka hati dan mau berkata, Tuhan, aku mau belajar banyak hal. Aku bukan orang sempurna, tapi aku mau dibentuk, aku mau diubahkan. Ayub 5:17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah kau menolak didikan yang Maha Kuasa. Pandemi ini, waktu dan saat dan masa Tuhan banyak mengoreksi kita, menegur kita. Tapi seringkali kita mengeraskan. Hati kerajaan Allah, hati Tuhan adalah hati yang lemah lembut dan mau diajar dan dibentuk. Saudara, saya katakan jangan keraskan hati dan merasa sombong, merasa benar dan cari pembenaran. Saya katakan nggak ada yang tertutup dan tersembunyi di mata Tuhan, semua telanjang dan transparan. Teachable, mau dikoreksi, mau dibentuk dan mau diajar, saudara. Saya percaya perubahan akan terjadi. Selesai saya berkhotbah waktu di sebuah gereja dan bubaran. Dan saya ingat saya langsung ikut bubar bertahun-tahun yang lampau. Gereja itu sangat banyak. Satu ada ribuan orang dan waktu bubar kami berdesak-desakan sebagai pembicara, saya ikut terseret-seret untuk ada di pintu gerbang itu. Tiba-tiba ada seorang dengan lantang keras, Pak Hendri. Semua orang singgah menengok dan memperhatikan kami, pembicaraan kami, dan semua mata karena ini lagi ngantri, ikut mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak itu. Bapak itu jadi jemaat dan berkata, Pak Hendri, terima kasih. Khotbahnya bagus hari ini. Puji Tuhan, Tapi gak cukup di sana. Bapak ini ngomong, tapi sayang Pak Hendri. Kata sayang ini semua mendengar loh. Semua mata memperhatikan apa yang dibicarakan. Saya capek dengar khotbah Bapak. Waduh, bukan itu saja. Bapak khotbah ini. Lalu lalang kiri kanan. Dan kalau ngomong itu kayak senapan mesin, cepet. Belum nangkep, udah ngomong lagi. Capek Pak. Coba kalau khotbah, orang itu nasehatin. Pindah gigi, jangan hanya gigi 5, gigi 2. Biarkan kami jemaat berhenti, dengar. Tadi Bapak ngomong apa? Setelah mikir, baru Bapak ngomong lagi. Gitu dong Pak. Oh saudara, aduh terima kasih terima kasih. Ada orang tersenyum, ada orang mungkin meresponi saudara, dan ada juga orang merasa sungkan karena melihat saya ditegur seperti itu. Tapi itu teguran yang membuat saya better, lebih baik. Setiap sekarang saya khotbah, saya hampir selalu memegang mimbar, dan saya selalu ingat wajah Bapak itu. Jangan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Belajar tenang di balik mimbar. Kalau tidak perlu digerakkan, jangan keluar mimbar. Dan kalau setiap saya khotbah, kadang-kadang saya berhenti dulu. Bukan karena saya lupa khotbah, tapi saya biarkan jemaat untuk mikir, tadi khotbah ngomong apa. Setelah itu baru lanjut. Sekarang saya better, bisa lebih pelan ngomong, lebih lambat. Dulu saya kalau khotbah, saudara. Tapi gara-gara Bapak ini negur, saya jadi lebih baik. Terima kasih. Tapi hari ini banyak orang Kristen, banyak pengerja, banyak hamba Tuhan, rasanya tidak mau ditegur. Hanya Yesus yang menegur baru diterima. Kadang-kadang Yesus menegur kita lewat seorang anak kecil. Yesus menegur kita seperti Bileam lewat keledai. Yesus menegur kita lewat mungkin orang-orang yang bagi kita sebelah mata. Tapi orang punya hati kerajaan Allah, dia selalu membuka hati bagi suara Tuhan lewat siapapun. Dan rendah hati dia akan menerima masukan. Dan itulah ia akan mengubah, menghasilkan buah kerajaan, itu perubahan. Saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Petra Cilegon. Buah kerajaan akan kau hasilkan, perubahan. Sampai orang berkata, aku melihat kau berubah dan lebih baik seperti Yesus. Sehingga kau menjadi garam dan terang. Milikilah pikiran Kristus, pikiran kerajaan dan hati kerajaan. Amin. Mari kita berdoa.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Angkat tanganmu. Di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari pejamkan mata dimanapun kau berada. Ada berapa banyak kita sudah begitu lama di dalam kekristenan, seolah-olah dalam kerajaan Allah kita tinggal begitu lama, tapi tidak menghasilkan buah kerajaan itu perubahan. Hari ini, milikilah pikiran dan hati kerajaan Allah, itu pikiran Kristus. Seberapa banyak yang mau bertobat. Ampuni aku Tuhan. Pandemi, krisis, masa Tuhan banyak mengajar. Teachable, hati yang mudah dibentuk. Tapi juga durable, hati yang tahan banting. Kalau Anda orang yang sedang putus asa dan mau diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh Rabaya Syakara, berkati anak-anakmu. Berkati yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan penghiburan. Biarlah pesan firman mengingatkan kami semua. Kami harus hasilkan buah kerajaan. Yaitu perubahan. Ampuni kami. Seringkali kami batu sandungan. Tapi mulai hari ini waktu pikiran dan hati kerajaan Allah kami miliki. Biarlah orang di dekat kami. Mulai dari rumah tangga, rumah kami. Lingkungan. Melihat ada perubahan, ada buah kerajaan. Berkati gerejamu, GBI Petra Cilegon. Berkati hamba-Hamu, berkati Pak Filipus, Ibu, dan seluruh tim yang ada mengembalakan. Berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.